Perkenalkan, nama saya Afisa dengan NIM 2231015. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dengan NIM 2231028. Perkenalkan, nama saya Melisa Birsa, NIM 2231005. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Akmal dengan NIM 2231006. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kunci sukses dan kendala pasar modal syariah. Stay tune! Di sini saya akan menjelaskan tentang kunci sukses pasar modal syariah. Di sini, sebelum kita mengetahui tentang kunci sukses pasar modal syariah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah itu tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah itu adalah salah satu sektor finansial yang berkembang pesat di Indonesia dan juga negara-negara yang lain. Nah, untuk mencapai kesuksesan pada pasar modal ini, maka kita harus mengetahui ada beberapa teknik yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sukses pasar modal syariah yang pertama adalah kita harus mengetahui dan memahami dulu apakah itu prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah itu seperti larangan riba, larangan gharar atau tidak kepastian, atau juga menghindari investasi yang tidak halal. Seperti investasi yang tidak halal itu adalah investasi minuman keras, alkohol, berjudi, atau yang lain-lain sebagainya. Kemudian gharar itu adalah transaksi yang tidak jelas, maka itu adalah hal-hal yang perlu kita hindari dalam jika kunci sukses pasar modal syariah. Kedua, kunci suksesnya itu adalah kita harus mengetahui dulu apakah regulasi itu yang jelas dan juga konsisten. Yang dimana regulasi yang baik dan konsisten itu dari otoritas pasar yang sangat terpercaya. Seperti OJK. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Di Indonesia itu harus memastikan bahwa semua produk dan layanan dalam pasar modal syariah itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti sertifikat syariah yang berupa produk investasi yang harus memiliki investasi sertifikat dari Dewan Syariah atau DSN. Kemudian kita harus pengawasan yang ketat, yang dimana kita harus memastikan perusahaan publik mematuhi prinsip syariah secara terus-menerus. Kunci sukses pasar modal syariah yang ketiga itu kita harus mengetahui inovasi produk, yang dimana kita itu harus mengembangkan berbagai produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti sukuk, reksadana syariah, dan juga saham-saham syariah. Kemudian yang keempat, kunci suksesnya adalah kita harus memasarkan dan juga awareness, yang dimana kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pasar modal syariah yang melalui kampanye, edukasi, dan juga pemanfaatan media sosial. Kunci sukses pasar modal syariah yang kelima itu adalah kita harus berpartisipasi aktif dari investor, yang dimana partisipasi aktif dari investor itu sangat penting untuk meningkatkan likuiditas dan daya tarik pasar modal syariah. Di sini yang dimaksud dengan daya tarik partisipasi aktif dari sektor itu adalah kita harus membangun komunitas yang mendukung dan juga berbagi informasi tentang investasi syariah. Kemudian kita harus mempermudahkan akses bagi investor untuk berinvestasi melalui aplikasi atau website yang ramah penggunanya. Kemudian pasar modal syariah yang keenam, kita harus berkolaborasi antara stakeholder, yang dimana kolaborasi antara berbagai pihak seperti pemerintah, otoritas keuangan, perusahaan, dan juga akademisi. Di sini sangat penting yang kita untuk memajukan pasar modal syariah. Yang bagaimana kolaborasi antar stakeholdernya itu, yang dimana kita itu harus menyelenggarakan penelitian ini bersama dan menemukan solusi secara bersama-sama yang secara inovatif dalam pasar modal syariah. Kemudian kita harus membukakan forum diskusi terlebih dahulu, karena dalam mengadakan forum untuk berdiskusi itu tentang tantangan dan juga peluang dalam pasar modal syariah,
Dengan itu, kita akan menjelaskan juga secara teratur bagaimana kunci sukses pasar modal syariah. Dengan menerapkan beberapa hal yang telah saya sampaikan tadi, mungkin itu adalah salah satu kunci sukses untuk pasar modal syariah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Saya akan membahas tentang kendala dan tantangan pasar modal syariah. Perekonomian global saat ini mengalami persaingan yang sangat ketat. Begitupun juga dengan Indonesia yang harus meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Salah satunya yaitu dengan pasar modal syariah. Jika kinerja perekonomian kita baik, maka otomatis pendapatan yang diterima negara pun akan meningkat. Kebalikannya, jika kinerja pertumbuhan kita buruk, maka pendapatan yang diterima negara pun akan menurun. Menurut data, sebanyak 3,2 juta penduduk Indonesia yang berinvestasi di pasar modal syariah. Dibandingkan dengan rasio seluruh penduduk yang ada di Indonesia, hanya sekitar 1,1% yang berinvestasi di pasar modal syariah. Hal ini dikarenakan masih minimnya minat masyarakat karena kurangnya pengetahuan mereka tentang berinvestasi di pasar modal syariah. Tantangan yang kedua adalah kurang beragamnya produk investasi pasar modal yang ada di Indonesia. Produk investasi yang ada di Indonesia didominasi oleh ekuitas dan SBN. SBN ini bisa disebut juga dengan obligasi pemerintah. Sedangkan produk yang lainnya seperti derivatif dan obligasi korporasi masih belum berkembang dengan pesat. Ketiga adalah belum idealnya jumlah investor. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sekitar 270-an juta. Sedangkan jumlah investornya hanya 5 juta. Idealnya jumlah investor adalah 10 juta. Tantangan selanjutnya yaitu sistem regulasi investasi pasar modal yang sulit untuk disinkronkan atau disesuaikan. Pasar modal syariah memiliki regulator tersendiri dan sulit untuk disesuaikan. Dalam waktu yang akan datang, diperkirakan BEI atau Bursa Efek Indonesia akan mensinkronkan atau menyesuaikan dengan adanya kehadiran OJK dalam aturan ini. Presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Nah, balik lagi kepada saya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bursa efek yang sehat. Apa sih itu bursa efek yang sehat? Bursa efek yang sehat adalah bursa efek yang difungsikan secara efisien, transparan, dan adil, serta memiliki manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Nah, apa aja sih bursa efek yang sehat itu? Bursa efek yang sehat itu yang pertama yaitu transparan. Jadi, perusahaan harus melaporkan ataupun memberikan akses bagi publik untuk memberikan laporan yang sudah terdaftar sehingga bisa diakses oleh semua orang. Yang kedua, yaitu tentang regulasi yang kuat. Perusahaan harus memiliki aturan dan regulasi yang kuat untuk melindungi investor serta menjaga integritas pasar. Lanjut, yang ketiga yaitu likuiditas. Likuiditas yaitu perusahaan harus memiliki volume yang tinggi sehingga para investor bisa membeli dan menjual sahamnya dengan mudah. Yang keempat yaitu pendidikan dan keinginattahuan. Para investor harus tahu bagaimana cara mengelola investasi dan saham yang baik serta tidak ada kemanipulatifan dan ketidaktahuan antara investor dengan yang lainnya. Yang kelima yaitu diversifikasi. Para perusahaan perdagangan harus menyediakan berbagai jenis investasi yaitu seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya sehingga para investor itu bisa memilih bagaimana investasi yang cocok untuk profil risiko mereka masing-masing. Nah, yang keenam yaitu dukungan dari pemerintah. Tentunya pemerintah harus memiliki kebijakan untuk mendukung adanya perdagangan saham yang telah diambil oleh investor. Yang ketujuh yaitu tentang partisipasi investor. Tingkat partisipasi yang tinggi dari para investor, retail dan institusi yang mencerminkan kepercayaan atas adanya saham dan investasi lain sebagainya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi pada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bursa efek syariah, alternatif bursa efek masa depan. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat ini? Kalimat ini menyiratkan bahwa bursa efek syariah
memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama bagi para investor. Atau dengan kata lain, bursa efek syariah akan menjadi tempat berinvestasi yang unggul daripada bursa efek konvensional. Bursa efek syariah sebagai bursa efek alternatif merupakan jawaban adanya new trend dalam demand dan supply, sehingga para investor muslim dapat meminimalisir adanya pelanggaran yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Kita sebagai seorang muslim mencari rezeki bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, melainkan kita juga harus memikirkan yang namanya halalan thayyibat atau kehalalan dan kebaikan di dalamnya. Saya tambahkan satu lagi, wa mubarokan, yaitu adanya keberkahan di dalamnya. Bursa efek syariah dapat dikatakan sebagai bursa efek alternatif masa depan dikarenakan bursa efek syariah mengoperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dikatakan teman saya sebelumnya, sehingga tidak ada rasa was-was di dalam hati para investor untuk menginvestasikan dananya pada salah satu instrumen keuangan pada pasar modal. Kemudian, ekonomi syariah mengalami pertumbuhan. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terkait dengan ekonomi syariah, ini juga membuka pada bidang-bidang atau sektor-sektor tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang dengan ini pula memberikan dampak atau memberikan peluang investasi yang lebih luas. Oke, kemudian generasi muda lebih memilih bursa efek syariah dikarenakan lebih sesuai dengan prinsip syariah, lebih transparan dan sesuai dengan konsep as-syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat, sehingga dapat mengembangkan peluang bagi bursa efek syariah. Yang terakhir, bursa efek syariah mendapat banyak dukungan dari pemerintah, yang dimana ini juga dapat memberikan peluang untuk mengembangkan bursa efek syariah yang lebih baik dan terakomodir. Dari itu, marilah berinvestasi di pasar modal syariah. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sepertinya tidak mungkin karena wanita selalu benar. Karena yang salah cuma Ojan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.